kan hal yang berhubungan dengan iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan sampailah kita pada uraian iman kepada para nabi dan rasul. Kita telah mengenengahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menyampaikan risalah dari Allah kepada umat manusia. Maka Bapak dan Ibu, nabi dan rasul ini disebutkan adalah dari laki-laki, dan tidak ada nabi ataupun rasul yang Allah utus dari kalangan wanita. Walaupun di dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya ada kalanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran, dan salah satunya adalah rangkaian ayat yang tadi kita bacakan di dalam salat yang baru saja kita laksanakan, di mana kita membacakan penggalan dari beberapa ayat dari surat Maryam. Dalam rangkaian kisah perjalanan kehidupan Maryam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Seperti di dalam ayat yang tadi kita bacakan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, saat Maryam tumbuh dewasa sebagai seorang wanita dengan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Maryam. Di dalam ayat yang tadi kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryam." Dan ingatlah, pelajarilah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wadhkur fil kitabi Maryam, di dalam Alkitab, kisah tentang Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika Maryam tumbuh menjadi wanita dewasa, remaja, maka Maryam mengambil posisi di dalam rumahnya, yaitu bagian sebelah timur. Lalu dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba. Maka Maryam bersama keluarga besarnya membuat sebuah pembatas menjadi bilik tempat di mana Maryam berdiam diri. Fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana. Maka pada masa Maryam berada di biliknya, setelah dia buat tirai hijab, pembatas, maka tiba-tiba kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan, fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, maka kami kirim, kami utus, ilaiha, kepadanya, maksudnya kepada Maryam.
Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa arsalna ilaiha, maka Allah Subhanahu wa taala utus kepada Maryam. Siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ruhana. Kita sudah pernah mempelajari beberapa kata di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ruh. Tanazzalul malaikatu waruh. Siapa maksudnya ruh? Jibril. Jadi di sini Allah menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril. Kepada siapa Allah utus? Kepada Maryam. Dalam ayat ini. Fa arsalna ilaiha ruhana. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril tersebut? Fatamassala laha basharan sawiyya. Di mana ketika Jibril datang, dan ini sudah pernah kita jelaskan panjang lebar dalam pembahasan iman kepada malaikat. Di mana malaikat Jibril adalah malaikat, salah satu tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa arsalna ilaiha ruhana. Bagaimana Allah mengutus Jibril bertemu dengan Maryam? Fatamassala laha, dengan Jibril menjelma, bukan dalam wujud aslinya. Dan ini juga sudah kita jelaskan bagaimana Jibril datang kepada para nabi dan rasul. Ada kalanya Jibril datang, diketahui keberadaannya, terdengar suaranya, tapi tidak terlihat wujudnya. Seperti peristiwa yang dialami oleh Nabi ketika Nabi berada di Gua Hira. Sebagaimana ada kalanya Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Juga sudah kita jelaskan. Dan diantaranya ketika sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, setelah ada jeda waktu dari turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira. Maka Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya, wa qad saddal ufuq. Dan Jibril terlihat oleh Nabi SAW, ya, saking besarnya menutupi ufuk. Hal ini membuat Nabi ketakutan, lalu kemudian lari Nabi ke rumahnya. Nabi SAW mengatakan kepada istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dathiruni, selimuti aku. Saat Nabi dalam selimutnya inilah datang malaikat Jibril membawa wahyu yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mudaththir. Ya. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan kali kedua dilihat oleh Nabi Jibril dalam bentuk aslinya ketika di Sidratil Muntaha. Ini yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Najm. Kali yang kedua, ketika Nabi melihat Jibril dalam bentuk asli. Nah, kita juga sudah jelaskan, ada kalanya Jibril datang terlihat wujudnya, tapi bukan wujud aslinya. Di mana Jibril ada kalanya datang berwujud manusia. Apa dalilnya? Hadis Umar. Ketika para sahabat berkumpul, tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyab, syadidu sawadi sya'ri, yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, menunjukkan kegagahannya. Ada kalanya Jibril datang dalam bentuk manusia. Hadis Umar, manusia yang tidak dikenal. Siapa dia? Dari mana dia? Siapa namanya? Baru setelah ini berlalu, Nabi SAW menjelaskan seperti dalam hadis Umar. Ketika Nabi mengatakan, "Ya Umar, ata'lamu manir rajul?" Wahai Umar, tahu enggak engkau siapa itu tadi? Umar mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Aku tidak tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu kemudian Nabi menjelaskan,
huwa Jibril, kata Nabi. Yang tadi itu adalah Jibril. Atakum yu'allimu dinakum. Dia mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nah, hadis inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang menjadi tema awal dari uraian ayat yang kedua di surat Al-Baqarah ini. Di mana tema awalnya adalah menjelaskan tentang kaidah umum di dalam agama ini, yaitu khususnya terkait dengan konsep iman. Makanya kita dalam beberapa pertemuan di kajian kita masih berputar pada tema yang pertama ini terkait tentang konsep iman yang kita uraikan dan bedah satu persatu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab. Dan baru sampai sekarang, ini adalah pertemuan kita, kalau saya tidak salah yang kedua, menjelaskan tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, ada kalanya Jibril diutus oleh Allah menjelma dalam bentuk manusia. Bahkan pernah juga Jibril datang kepada Nabi SAW menjelma dalam bentuk manusia, yaitu seseorang yang para sahabat mengenalnya. Ada kalanya terlihat Nabi bersama seseorang, dan seringnya Jibril datang menjelma dalam bentuk manusia yang dikenal, seringnya menjelma dalam bentuk seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Ya, baru setelah orang-orang bertanya, menunjukkan besar rasa keingintahuan para sahabat, ya, keponya para sahabat terhadap pelajaran-pelajaran dan nilai-nilai yang mungkin terdengar oleh Dihyah. Ketika orang melihat Nabi bersama Dihyah, lalu orang mendatangi Dihyah, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi? Ya, kasih tahu. Mereka ingin tahu karena mereka takut ada satu kebaikan yang luput dari mereka, yang hanya Dihyah mengetahuinya. Maka kata Dihyah, kapan? Dihyah pun merasa heran. Dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW sementara para sahabat melihat. Maka di sini ikhwatal iman, para ulama menyebutkan itulah salah satu alasan riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW ada kalanya didatangi oleh Jibril, bukan dalam bentuk aslinya, terlihat dalam wujud manusia yang dikenal, dan seringnya dalam wujud seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Kembali kita kepada kisah Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa arsalna ilaiha ruhana. Allah utus kepada Maryam yaitu malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyya. Dengan wujud seorang laki-laki yang sempurna. Seorang pria yang gagah. Maka Maryam terkejut. Kok tiba-tiba ada seorang laki-laki, ya, yang tidak terlihat oleh keluarga Maryam, berada di balik tirai, di bilik Maryam, tiba-tiba ada seorang laki-laki. Lalu kemudian Maryam mengatakan, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatamatsala laha basharan sawiyya. Qalat, inni a'udzu birrahman mink in kunta taqiyya. Lalu secara spontan Maryam sebagai seorang wanita yang suci, Maryam mengatakan, a'udzu birrahman, aku berselindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. A'udzu birrahman in kunta taqiyya. Karena Maryam khawatir tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bisa saja berbuat yang tidak-tidak kepada Maryam sementara dia berada di belakang hijab yang tidak terlihat. Kondisi yang mengkhawatirkan seorang wanita ketika tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki. In kunta taqiyya, diingatkan oleh Maryam, jika engkau adalah seorang yang bertakwa, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, diingatkan. Karena ada kemungkinan dalam kondisi itu sesuatu yang buruk bisa terjadi. Seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa thalithuhuma syaitan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, tidaklah seorang laki-laki ketika dia hanya berduaan dengan seorang wanita, dengan lawan jenisnya, ya, tidaklah seseorang yang
seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Maryam. Ketika lelaki ini melihat ya, ketakutan Maryam, kekhawatiran Maryam, dan lihat bagaimana spontanitas Maryam meminta perlindungan kepada Rabb-Nya yang Maha Pengasih, maka terpaksa kemudian lelaki itu membukakan identitasnya. Ya, dia membukakan identitasnya. Lalu lelaki tersebut mengatakan, "In kunta taqiyya." Qala ana rasul rabbik. Dia buka identitasnya. Dia katakan, aku sesungguhnya aku adalah utusan dari Rabbmu. Ana rasul rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya. Untuk menyampaikan kepadamu bahwasanya engkau akan memiliki anak. Terjadi dialog antara Maryam dengan lelaki tersebut yang Allah Subhanahu wa taala katakan, bahkan dia sendiri pun telah membukakan identitasnya bahwasanya dia adalah malaikat. Li ahaba laki ghulaman zakiyya, di mana Allah akan memberikan kepadamu karunia seorang anak. Lalu Maryam mengatakan, anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Bagaimana aku bisa punya anak, kata Maryam? Wa lam yamsasni bashar. Aku belum tersentuh oleh seorang laki-laki manapun. Wa lam aku baghiya, dan aku bukanlah wanita murahan. Ini pembelaan dari Maryam. Pertanyaan yang besar, dari apa yang disampaikan oleh malaikat ini bagaimana bisa? Lalu kemudian dia menyampaikan, malaikat Jibril ini yang berwujud lelaki di hadapan Maryam ini menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, huwa alayya hayyin. Enggak perlu heran. Hal itu bisa saja terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dan itu hayyin bagi Allah, dan itu mudah bagi Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terjadilah apa yang terjadi pada Maryam dengan apa yang disampaikan oleh Jibril yang Allah utus kepadanya. Nah, ikhwatal iman. Ya. Bahasan kita bukan kisah tentang perjalanan kehidupan Maryam. Tapi yang ingin kita garis bawahi di sini adalah ketika Allah mengatakan fa arsalna ilaiha ruhana. Ketika Allah utus kepada Maryam malaikat Jibril. Nah, apakah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Maryam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi yang berdialog dengan Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya ikhwatal iman, tidak. Karena tidak ada satu nabi dan rasul pun dari kalangan wanita. Ini pokok pelajaran kita. Makanya kaum muslimin ikhwatal iman, nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus adalah laki-laki. Makanya para nabi dan rasul yang kita imani, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Idris, dan nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ikhwatal iman, bentuk keimanan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dengan keimanan kepada Nabi Muhammad ini ada perbedaan. Kita katakan kita wajib beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Mulai dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita. Dan sebagian mereka, seperti dikatakan oleh Allah dalam satu ayat Al-Quran, ada juga nabi-nabi dan rasul yang Allah tidak ceritakan kepada kita siapa namanya, bagaimana kisahnya, tetapi dia ada. Nah, hanya saja keimanan kepada nabi selain Nabi Muhammad dengan keimanan kepada Nabi Muhammad, maka ini ada perbedaan.
Perbedaan iman kepada Nabi Muhammad dengan keimanan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perbedaannya, yang pertama, iman kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan yang bersifat global. Keimanan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad adalah keimanan secara global. Global dengan arti kata, maksudnya membenarkan kenabian mereka. Membenarkan kenabian mereka. Contohnya misalnya Nabi Nuh. Ya. Ini nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkah? Yakinkah kita bahwasanya Nabi Nuh itu adalah seorang nabi yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus? Ya, kita yakin. Kita percaya. Kita mengimani bahwasanya Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang Allah utus. Dari mana kita tahu? Ini dalilnya dari Al-Qur'an. Ceritanya dari Al-Qur'an. Ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi menyinggung ya terkait tentang nabi ini, Nabi Nuh ini. Ya. Nabi Musa, juga nabi sebelum Nabi Muhammad. Kita harus meyakini bahwasanya Nabi Musa itu adalah sesungguhnya seorang nabi yang Allah utus. Apa dasar kita meyakini dan mengimaninya? Begitu banyak ayat-ayat bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Dan asal kita tahu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kisah nabi yang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabi Musa. Ya. Kemudian apa dasar kita meyakini bahwasanya Nabi Musa itu adalah nabi dan rasul? Cerita yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang nabi. Maka dari dasar Al-Quran dan hadis ini kita meyakini bahwasanya Nabi Musa adalah nabi yang Allah utus. Sebatas keimanan, keyakinan bahwasanya mereka adalah nabi dan rasul yang Allah utus. Yang kedua, kendati pun nabi-nabi itu kita bukanlah orang yang diwajibkan mengikuti syariat mereka. Seperti ketika kita mengikuti syariat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang Allah utus kepada umat akhir zaman. Maka kita tidak berkewajiban untuk mengimani secara rinci pada syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalaupun seandainya sampai kepada kita salah satu dari kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita yakin bahwasanya kitab itu adalah kitab yang asli yang tidak mengalami perubahan. Sementara kita juga sudah membahas dalam iman kepada kitab-kitab bahwasanya kitab-kitab selain Al-Quran itu sudah mengalami perubahan. Anggaplah kita mungkin mendapatkan kitab yang Allah berikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad dan itu adalah asli. Betul-betul kitab yang Allah turunkan kepada Musa misalnya. Lalu kita mendapatkan di dalam kitab itu sebuah syariat, ajaran, ibadah. Maka itu bukanlah sesuatu yang kita diwajibkan untuk menjalankan dan mengikutinya. Jangankan kita. Sudah kita sampaikan pada uraian iman kepada kitab, tapi seluruh pembahasan itu selalu berhubungan, berkaitan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana Musa hayyan la yasa'hu illa ittiba'i." Jangankan orang lain, para nabi yang kepada mereka Allah berikan kitab itu, kalau seandainya pada masa ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka hidup,
mereka tidak punya pilihan selain daripada mengikuti syariatku. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fala yas'ahu illa ittiba'i." Makanya kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peristiwa akhir zaman. Saat di mana Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi. Mengemban misi dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah membunuh Dajjal. Ketika dia turun di satu tempat yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dinamakan dengan Manaratil Bayda, menara putih, satu tempat yang ma'ruf, yang dikenal sampai hari ini. Ya, yang berada di daerah Syam, di wilayah Palestina saat ini. Ada satu daerah yang namanya Manaratil Bayda. Ya. Nah, di wilayah itulah Nabi Isa alaihi salam akan turun. Bahkan diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ciri-ciri fisik Nabi Isa dan bagaimana Nabi Isa tersebut diturunkan oleh Allah ke dunia. Yaitu dengan bertumpu di sisi sayapnya malaikat. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Nah, berdasarkan hadis ini kita mengimani. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun pada masa itu Nabi Isa alaihi salam langsung menuju ke Baitul Maqdis ketika kaum muslimin sedang akan melakukan salat bersama Imam Mahdi. Begitu melihat Nabi Isa alaihi salam datang, Imam Mahdi dikatakan mayoritas para ulama menyebutkan bahwasanya salat yang dilaksanakan ketika itu adalah salat subuh. Maka ketika Imam Mahdi menyadari kedatangan Nabi Isa alaihissalam, maka Imam Mahdi mundur, memberikan ruang untuk Nabi Isa menjadi imam. Lalu Nabi Isa memberikan isyarat kepada Imam Mahdi untuk tetap di posisinya menjadi imam. Lalu Imam Mahdi mengimami salat bersama kaum muslimin pada waktu itu, dan Nabi Isa menjadi makmumnya, melaksanakan salat bersama kaum muslimin, dan itu adalah syariat Nabi Muhammad. Padahal beliau adalah orang yang Allah juga berikan syariat. Nah, di sini ikhwatal iman, apalagi kita. Kalaupun kita misalnya mendapatkan syariat itu dalam kitab dan ajaran yang asli yang Allah turunkan kepada para nabi tersebut, kita tidak dituntut untuk menjalankannya. Jangankan kita, orang yang kepada mereka diberikan syariat itu saja, kalau mereka ada setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak punya pilihan selain daripada menjalankan dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang para nabi tersebut, harus kita yakini bahwasanya mereka adalah nabi Allah. Maka kewajiban kita yang kedua, setelah kita membenarkan kenabian mereka, kita wajib mencintai para nabi tersebut. Dan tidak ada manusia yang lebih mulia dari para nabi dan rasul. Tidak ada manusia yang lebih mulia dari para nabi dan rasul. Jadi kalau ditanya kepada kita, ketika kita berbicara tentang kemuliaan para sahabat, di antara para sahabat yang paling mulia sesuai dengan urutannya di dalam akidah Ahlus Sunnah, bahwasanya urutan para sahabat yang termulia pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, dan yang keempat Ali. Ya, yang keempat Ali. Maka inilah urutan para sahabat yang paling mulia. Jika muncul pertanyaan, mana yang lebih mulia, Abu Bakar dari Nabi Harun? Nabi Harun. Kenapa? Karena beliau adalah Nabi. Salah satu kesesatan Rafidah, mereka meyakini, khususnya Rafidah atau Syiah, ya, dari pemahaman Imam
Itsna Asyariyah, yaitu satu sekte Syiah atau Rafidhah yang meyakini adanya 12 imam. Ya, yang meyakini adanya imam yang 12. Maka dalam pandangan keyakinan Rafidhah atau Syiah ini, mereka menyatakan bahwasanya para imam-imam ini, ya, imam yang 12 dalam keyakinan Rafidhah ini, itu memiliki kedudukan yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul. Artinya Pak, dia meyakini bahwasanya wali-wali ini, imam-imam ini lebih mulia dari siapa? Dari para nabi dan rasul. Ini salah satu penyimpangan akidah Rafidhah atau Syiah. Ya, makanya Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan, ya, jangankan ke semua ajaran Syiah atau Rafidhah, bila diyakini salah satu saja dari ajaran pokok keyakinan Rafidhah atau Syiah ini diyakini satu saja, maka sungguh itu telah cukup untuk mengeluarkan mereka dari Islam. Seperti dinyatakan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala di dalam salah satu kitabnya. Nah, ikhwatal iman, karena mereka adalah orang yang mulia, maka kewajiban kita mencintai mereka. Mencintai bukan berarti kita mengikuti syariatnya. Ya, dalam mengikuti syariat itu harga mati, bahwasanya syariat yang wajib kita ikuti adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kita meyakini ini adalah seorang nabi yang Allah utus, maka manusia yang paling mulia adalah para nabi. Wajib kita mencintainya. Yang ketiga, keimanan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwasanya para nabi ini menyampaikan risalah Allah dengan benar. Bahwasanya para nabi dan rasul ini yang Allah Subhanahu wa taala pernah utus, ya, mereka telah menunaikan amanah Allah. Mereka telah menyampaikan risalah yang Allah amanahkan untuk mereka sampaikan. Walaupun secara kenyataannya seperti dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Diperlihatkan kepada Nabi dan Nabi melihat bahwasanya ada seorang Nabi wa ma'ahu rahtun katsir. Kata Nabi SAW, diperlihatkan kepada Nabi para Nabi dan Rasul. Aku melihat, kata Nabi, ada seorang Nabi, dia memiliki pengikut yang banyak. Dia memiliki pengikut yang banyak. Ya. Wa ra'aitun nabi wa ma'ahu rajulan. Dan aku melihat ada seorang nabi, ya, hanya punya 2 orang pengikut. Wa ra'aitun nabi wa ma'ahu rajulun wahid. Aku melihat seorang nabi hanya punya 1 orang pengikut. Bahkan lebih sangar lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitun nabi wa laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi, apa Pak? Ya, hilir mudik sendiri. Tidak ada yang mengikutinya. Nah, apakah ini berarti kegagalan Nabi itu di dalam menyampaikan risalah Allah sehingga dinilai dari banyaknya pengikut? Kalau kita meyakini, oh berarti tidak benar nih, perlu dipertanyakan ini cara dia menyampaikan. Ya, ini Nabi yang wajib kita yakini para Nabi itu telah menunaikan amanah. Apa yang diperlihatkan kepada Nabi sesungguhnya memberikan pelajaran kepada kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kebenaran itu tidaklah ditimbang dengan banyaknya pengikut. Tidak ditimbang dengan banyaknya pengikut. Kebenaran atau keberhasilan dakwah itu tidaklah dinilai
Ikhwatal iman, dari ketika seseorang hanya diikuti oleh beberapa orang. Pak, ya, dakwah ini bukan TikTok. Yang dilihat kemajuannya itu lewat apa? Follower. Ini dakwah. Dan dakwah ahlus sunnah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Apa bedanya dakwah ahlus sunnah? Sehingga apa? Seringnya dakwah ini selalu mendapatkan hantaman, cobaan, rintangan. Dakwah ini bukan ringan. Maka dikatakan dakwah ahlus sunnah bukanlah dakwah yang memberikan apa yang dimaui manusia. Ya. Kalau kita cari follower, Pak, maka langkahnya adalah apa? Lihat apa yang dimaui orang. Orang mau kita seperti orang gila, ya buatlah seperti orang gila. Besok langsung meledak followernya. Dakwah ahlus sunnah tidak demikian. Dia tidak memberikan apa yang diinginkan manusia. Tapi dakwah ahlus sunnah memberikan apa yang dibutuhkan manusia. Nah, apa yang terbesar dibutuhkan manusia dalam hidup ini? Ikhwatal iman. Apa yang dibutuhkan orang? Yang sangat, ya, yang tertinggi, yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidup ini. Apa yang kita butuhkan, Pak? Butuh kita untuk menjadi seorang hamba yang bertauhid, karena itu tujuan hidup kita. Ya. Kalau yang dimaui orang, kalau yang diinginkan oleh orang, ya, jangan singgung-singgung dia. Jangan kita menyebutkan apa yang dilakukannya itu salah. Di situ akan banyak orang yang menyukai, akan banyak like orang kepada kita, akan banyak follower kita. Tapi ini dakwah. Tugas kita adalah memberikan apa yang termulia dan terbaik yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan tidak ada yang lebih dibutuhkan oleh manusia daripada ilmu tentang bagaimana dia bisa menjadi seorang hamba yang bertauhid. Karena itulah tujuan hidupnya. Maka sampaikan kepada mereka, ini syirik. Ketika Anda melakukan ini, maka hal ini bisa menyebabkan Anda kekal di dalam api neraka. Lah, tersinggunglah orang. Ya itulah tugas kita. Makanya kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah ketika ditanyakan kepada Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh, bagaimana tanggapan Anda ketika orang-orang mengatakan bahwasanya dakwah sunnah ini adalah dakwah yang memecah belah? Syekh Shalih Fauzan mengatakan, benar. Karena itulah tujuan dakwah. Kita harus memecah antara al-haq dan batil. Kalau tidak kita pecah, Pak, kalau tidak kita pecah, dia akan larut.